Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat datang di channel Saluran Iman, tempat kita berbagi ilmu dan membahas serta mempelajari hal-hal penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting, namun seringkali terlupakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang hari kiamat. Sebuah peristiwa yang menandai akhir dari segala kehidupan fana di dunia ini. Apa yang akan terjadi pada saat itu? Seberapa dahsyatnya peristiwa ini? Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. Dan sedikit saja kontribusi kita untuk syiar dan dakwah, insya Allah dicatat untuk menjadi catatan amal jariah bagi kita semua. Hari kiamat adalah hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan sebagai akhir dari kehidupan dunia dan dimulainya kehidupan akhirat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, disebutkan bahwa hari kiamat akan menjadi hari yang sangat mengerikan bagi semua makhluk di bumi, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat terlebih dahulu beberapa tanda-tanda besar dari hari kiamat. Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa hari kiamat adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan seluruh umat manusia untuk dihisab, diperhitungkan amal perbuatannya. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat adalah sebagai berikut. Dan mereka bertanya, bilakah hari kiamat itu terjadi? Apabila matahari telah terbit dan langit terbelah, pada saat itu masing-masing jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Surah Al-Qiyamah, ayat 6-9. Ayat ini menggambarkan bagaimana keadaan alam semesta akan hancur ketika kiamat tiba. Matahari yang biasa bersinar akan terhenti, langit akan terbelah, dan bumi akan terguncang. Ini adalah tanda-tanda besar yang menunjukkan bahwa hari kiamat sudah dekat. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Surah At-Takwir, ayat 1-14. Dalam surah ini, Allah menggambarkan kondisi alam saat kiamat datang. Matahari yang biasanya bersinar terang akan digulung, bintang-bintang akan jatuh berantakan, dan gunung-gunung yang besar akan dihancurkan. Semua ini adalah simbol dari kekacauan dan kerusakan besar yang akan terjadi. Apabila langit terbelah dan mengikuti perintah Tuhannya, dan apabila bumi diratakan, dan melepaskan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong. Surah Al-Insyiqaq, ayat 1-5. Langit dan bumi akan terbelah dan diluluh lantakan. Semua yang ada di dunia ini akan dipertanyakan dan diperhitungkan. Pada saat ini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua amal perbuatan akan tampak jelas. Selain ayat-ayat Al-Quran, Nabi Muhammad SAW banyak menjelaskan dalam hadis tentang keadaan hari kiamat. Beberapa hadis tersebut mengungkapkan berbagai aspek tentang hari kiamat, mulai dari tanda-tandanya hingga situasi yang terjadi pada saat peristiwa besar itu terjadi. Tidak ada yang lebih mulia bagi Allah di hari kiamat daripada orang yang menunggu saat kiamat datang dan menyaksikan dunia dan segala isinya menjadi hancur. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat sehingga orang yang selamat pun akan merasakan kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Bahkan, para nabi dan rasul pun akan merasa gentar saat kiamat datang, meskipun mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat adalah hari yang sangat menakutkan, di mana setiap manusia akan merasa cemas dan takut. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya kecuali dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengungkapkan kengerian dan kecemasan yang akan dialami oleh seluruh umat manusia. Semua orang, baik yang beriman maupun tidak, akan merasa ketakutan. Tidak ada satupun yang bisa menghindar dari peristiwa ini kecuali mereka yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat, bumi ini akan hancur, langit akan terbelah, dan setiap orang akan dilahirkan kembali sesuai dengan amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa hari kiamat akan menjadi hari pembalasan yang nyata. Tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari penghitungan Allah. Setiap amal, baik dan buruk, akan dilihat dan diberikan balasan yang setimpal. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa tanda-tanda kiamat besar akan datang bertahap. Ada banyak peristiwa besar yang akan terjadi sebelum kiamat, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan perang besar yang disebut dengan Perang Malhamah. Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran tentang terbitnya matahari dari barat, yang menjadi tanda bahwa kiamat sudah dekat.
Dajjal adalah sosok penipu besar yang akan muncul menjelang kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Dajjal adalah fitnah terbesar yang belum pernah terjadi sejak penciptaan manusia. Kehadiran Dajjal akan menjadi ujian besar bagi umat manusia, di mana banyak orang akan tersesat karena tipu daya dan kehebatannya. Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi untuk mengalahkan Dajjal. Kehadirannya menjadi salah satu tanda besar dari kedekatan kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman, dan dia akan memerangi Dajjal, serta menghancurkan kekuasaannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dia akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari arah barat. Setelah itu, ketika manusia melihatnya, semua mereka yang ada di bumi akan beriman, tetapi itu akan sia-sia bagi mereka yang belum beriman sebelumnya. Dalam surah Al-Qiyamah, ayat 9, Allah berfirman, dan pada hari terjadinya kiamat, hati terasa cemas. Pada hari kiamat, alam semesta yang kita kenal akan mengalami perubahan yang luar biasa. Langit, bumi, dan segala isinya akan hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kejadian-kejadian ini dengan sangat jelas dalam Al-Quran seperti terbelahnya langit, matahari yang tergulung, gunung dan bumi dihancurkan. Dalam surah At-Takwir ayat 1-14, Allah Ta'ala berfirman, apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila laut dipanaskan, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Pada saat itu, matahari yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi bumi akan digulung dan dipadamkan. Bintang-bintang akan berjatuhan, langit akan terbelah, dan gunung-gunung yang besar akan dihancurkan. Semua ini menggambarkan kehancuran total dari alam semesta, sebuah kengerian yang sangat dahsyat. Dalam surah Al-Insyiqaq, ayat 1-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila langit terbelah dan mengikuti perintah Tuhannya, dan apabila bumi diratakan, dan melepaskan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong. Bumi, yang biasa kita kenal, dengan segala isinya, akan diratakan. Tidak ada lagi bentuk bukit atau gunung yang tinggi. Bumi akan menjadi datar dan kosong, seakan-akan tidak ada lagi kehidupan. Ketika alam semesta ini mulai hancur, segala sesuatu akan berubah total. Gunung-gunung yang kokoh akan hancur, langit akan terbelah, bumi akan bergetar hebat, dan laut yang luas akan menghangat. Setiap makhluk hidup akan menghadapi ketakutan yang luar biasa, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan diri kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, manusia akan terbangun dari tidur panjangnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghindari atau melarikan diri dari peristiwa kiamat ini. Setiap manusia akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Bahkan, Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya mengungkapkan betapa ngerinya hari kiamat ini. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, hari kiamat adalah hari yang sangat menakutkan, di mana setiap manusia akan merasa cemas dan takut. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya kecuali dengan rahmat Allah. Pada saat itu, bahkan orang-orang yang paling dekat dengan Allah akan merasa ketakutan, dan tidak ada yang tahu nasib mereka apakah selamat ataukah tidak, kecuali dengan rahmat-Nya. Pada hari kiamat, manusia akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Setiap amal perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia akan diperlihatkan dengan sangat jelas. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari proses hisab, atau penghitungan amal. Bahkan, orang yang paling dekat dengan Allah sekalipun akan merasa ketakutan. Dalam surah Al-Qiyamah, ayat 6-9, Allah berfirman, dan mereka bertanya, bilakah hari kiamat itu terjadi? Apabila matahari telah terbit dan langit terbelah, pada saat itu masing-masing jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Saat kiamat datang, tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Bahkan mereka yang bertanya-tanya kapan kiamat terjadi, mereka akan mengetahui bahwa hari itu adalah hari pembalasan yang besar. Setiap jiwa akan merasa cemas dan takut karena amal perbuatannya akan diperhitungkan. Dalam surah Abasa, ayat 34-37, Allah berfirman, pada hari itu, seseorang lari dari saudaranya, dan dari ibunya, dan dari ayahnya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu memiliki urusan yang cukup untuknya. Manusia pada hari kiamat akan berusaha melarikan diri dari segala sesuatu, termasuk keluarga terdekatnya, karena mereka terlalu takut dan cemas dengan nasibnya.
Tidak ada lagi rasa kasih sayang antara orang tua dan anak, saudara, atau pasangan. Semua akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Dalam kitab Tambihul Ghafilin, Imam Al-Ghazali menggambarkan peristiwa-peristiwa menjelang kiamat. Setiap makhluk akan dihitung amal perbuatannya oleh Allah. Pada hari itu, segala perbuatan yang tampak kecil dan tidak berarti di dunia akan dipertanyakan. Bahkan, setiap manusia akan diminta untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan kecil yang dilakukannya. Semua amal akan terungkap, dan tidak ada satupun yang luput. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya amal perbuatan kalian akan diperlihatkan pada hari kiamat. Maka, siapa yang melakukan kebajikan, dia akan melihatnya, dan siapa yang melakukan kejahatan, dia akan melihatnya. Inilah yang membuat hari kiamat sangat menakutkan, karena tidak ada yang bisa menyembunyikan perbuatannya, dan setiap perbuatan baik atau buruk akan mendapat balasannya. Salah satu aspek yang paling menakutkan pada hari kiamat adalah hisab, yaitu perhitungan amal perbuatan setiap individu. Setiap amal, baik atau buruk, akan diperlihatkan dengan jelas dan mendapatkan balasan yang setimpal. Dalam surah Al-Zalzalah, ayat 1-8, Allah berfirman, "Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena Tuhanmu telah memerintahkan padanya. Pada hari itu, bumi akan berbicara dan menjadi saksi atas segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Setiap amal perbuatan, baik besar maupun kecil, akan diperhitungkan dan diperlihatkan. Tidak ada yang bisa menyembunyikan perbuatannya. Setiap amal manusia akan diperlihatkan tanpa terkecuali." Dalam surah Al-Imran, ayat 185, Allah berfirman, "Setiap jiwa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamatlah kamu akan diberikan balasan penuh terhadap apa yang telah kamu kerjakan." Di hari kiamat, setiap jiwa akan menerima balasan sesuai dengan amalannya. Jika perbuatan baik, maka ia akan diberi pahala, dan jika perbuatan buruk, ia akan menerima hukuman. Tidak ada satupun perbuatan yang terlewat, dan setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Dahsyatnya hari kiamat juga digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Pada hari itu, tidak ada yang bisa berbicara kecuali yang diberi izin oleh Allah. Bahkan para nabi pun hanya bisa mengangkat tangannya dan memohon kepada Allah." Pada saat itu, semua makhluk akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Matahari yang sebelumnya bersinar terang akan mendekat ke bumi, suhu akan menjadi sangat panas, dan manusia akan berusaha mencari perlindungan. Namun, hanya yang memiliki amal soleh dan mendapat rahmat Allah yang akan selamat. Meski hari kiamat sangat mengerikan, ada juga kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa mereka yang selamat dari kiamat akan mendapat balasan yang luar biasa. Dalam surah Az-Zumar, ayat 73, Allah Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan digiring ke dalam surga secara berkelompok, hingga apabila mereka sampai ke surga itu, pintunya terbuka, dan penjaga-penjaga surga berkata kepada mereka, 'Salamun alaikum, kalian telah baik, maka masuklah ke dalamnya, dan tinggal selama-lamanya.' Pada akhirnya, seluruh kehidupan di bumi akan berakhir. Setiap makhluk akan dimatikan, dan hanya mereka yang telah mendapat rahmat dari Allah yang akan selamat." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya, ayat 104. "Pada hari kami melipat langit seperti melipat lembaran-lembaran kitab, sebagaimana kami memulai penciptaan, demikian pula kami mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati." Allah akan mengembalikan semuanya kepadanya, dan hari itu adalah hari pembalasan yang tidak ada seorang pun yang bisa menghindar darinya. Saudaraku, peristiwa hari kiamat adalah suatu kenyataan yang pasti akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita dengan amal soleh, takwa kepada Allah, dan menjauhi segala perbuatan dosa. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat di hari kiamat. Mari kita selalu ingat bahwa dunia ini hanya sementara, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Mari manfaatkan sisa usia kita di bumi ini untuk menuju keridhaan Allah Ta'ala untuk bekal menuju alam abadi. Sahabat semua, demikianlah pelajaran kita kali ini mengenai dahsyatnya dan mengerikannya kejadian hari kiamat. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa mempersiapkan diri dengan memperbaiki amal perbuatan, menjaga sholat, dan bertaubat dari segala dosa agar kita kelak mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Ta'ala di yaumil akhir.
Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Insya Allah, Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang penuh dengan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan kemampuan untuk meningkatkan ibadah yang kelak akan menjadi bekal dan modal kita menghadap Sang Maha Pencipta, sesuai dengan tuntunan kecintaan kita, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan insya Allah kelak kita diberikan rahmat dan perlindungan dari Allah di hari kiamat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah syiar dan dakwah kelak. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.